bagian apa ini? Sekretariat. Ya. Ada berapa tenaga di sini? Yang BNS berapa? Yang TEDA? TEDA memang masih kita butuhkan dan mereka bantu. Siapa? Jadi ini bagian ini sekretariat. Oke. Bupati Malaka Dr. Simon Nahak SHMH melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak ke kantor Inspektorat Dinas Kesehatan, Badan Keuangan Daerah atau BKD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPKP SDM Kabupaten Malaka, Selasa 8 Juni 2021. Saat ditemui, Bupati Simon Nahak menjelaskan sidak hari ini supaya bisa mengetahui apa kendala yang ada di setiap kantor. Mengapa saya ngotot harus bangun kantor? Karena kondisinya seperti ini. Ada yang bocor dan ada yang lain sebagainya. Karena kendalanya kan mengapa saya ngotot untuk harus bangun kantor? Karena saya lihat kondisi seperti begini. Nah, instansi semua ini, OPD semua ini kan sangat berperanan, terutama terkait dokumen mereka. Apalagi kepegawaian dan keuangan. Kalau mereka punya dokumen tidak tersimpan rapi, setelah tersimpan rapi tapi kemudian rusak, ini risikonya kan berat. Kepegawaian ini menyangkut sumber daya manusia. Ya, personalia mengangkat orang untuk naik pangkat untuk bla bla itu kan semuanya nasib ada di sini. Kemudian tadi di bagian keuangan. Tadi kenapa saya ngotot masuk ke bagian aset? Itu kalau salah satu dokumen saja rusak, tanggung jawabnya sangat berat. Apalagi sampai hilang. Demikian juga tempat ini. Ini dua tempat yang sangat penting. Tadi juga saya sempat ke inspektorat. Ya, saya ingin melihat juga, mengikuti juga sampai di mana perkembangan pemeriksaan audit. Karena audit ini kemarin kita tindak lanjuti apa yang sudah diaudit 2014 sampai 2020. Tapi juga ada sudah hampir 10 OPD mereka sudah melakukan audit. Terus saya ke Dinas Kesehatan. Ya, kesehatan. Ini juga menyangkut sumber daya manusia. Tidak hanya peningkatan status kepegawaian, tapi kesehatan ini kan sangat penting. Jadi saya mesti mengecek bagaimana stok obatnya, bagaimana daftar obat-obatnya yang bisa dilihat, yang akan didistribusikan kepada masing-masing puskesmas. Nah ini kan harus kita perhatikan serius. Jadi saya sidak ini kan hanya untuk mengetahui bagaimana layaknya kantor-kantor saya. Ya nampaknya sama sekali tidak layak. Yang saya harus segera membangun kantor yang layak dan karyawan pegawai terus seperti begini. Bayangkan kepegawaian seperti ini. Keuangan tadi saya ke sana gedungnya katanya kalau ada hujan harus mereka siap-siap untuk ember, siap-siap payung juga. Nah ini kan perlu perhatian khusus saya. Sehingga hari ini tadi saya kerja sampai jam 3 lalu saya sengaja beli. Ini akan seterusnya saya lakukan itu. Sehingga saya punya bahan, saya punya data ketika saya menghadapi menteri-menteri terkait. Oke. Ada lagi? Saat ditanya terkait pembekuan tenaga kontrak daerah yang menjadi pro dan kontra di DPRD dan kalangan masyarakat, Bupati Simon Nahak menjelaskan. Di kalangan masyarakat maupun di DPR, nah, kira-kira menjadi solusi utama untuk dari Bapak Bupati sendiri itu seperti apa? Kan kira-kira itu 2000 ya, jadi kan saya sudah sampaikan sebetulnya bedakan pembekuan ini dengan kita hanya melihat revisi. Begini, ini anggaran kan kita tidak punya anggaran. Lalu saya pun harus mencermati, harus mengkaji soal teko dengan TEDA. Ini kan saya mesti mencermati. Ini juga tugas dari keuangan dan kepegawaian. Sebelumnya kan kita sudah kaji, kita sudah cermati, dan kalau kita perhatikan
ini kan perlu ada pos-pos anggaran yang harus kita hemat. Katakanlah soal pemanfaatan tenaga kontrak daerah ini. Kalau kita cermati dengan kebutuhan yang ada, kalau memang mereka membutuhkan, ya why not? Ya, kita bisa jalan terus. Nah, tetapi kan harus diingat juga, di dalam konsep hukum tenaga kerja, itu ada istilah kami yang kami sebut dengan no work, no pay. Tidak ada pekerjaan yang tidak ada penghasilan. Dan itu sudah hukum. Sekarang kan kita lihat, kalau memang mereka bekerja tidak sesuai dengan kebutuhan, atau mereka datang tapi kemudian tidak bekerja, ya buat apa? Saya minta kepada keuangan untuk mengkaji itu. Saya juga minta kepada bagian kepegawaian untuk bisa mencermati kembali. Jadi sebetulnya kalau saya mau lihat konteks yang tepat itu, ya kita hanya mau untuk melihat kembali. Lalu kita mau juga supaya ada penghematan anggaran. Karena kalau ini terus-terus dibiarkan, ini juga tidak benar juga saya. Bagaimana melihat sesuatu yang tidak benar tapi saya biarkan, dan tidak boleh juga. Gitu. Katakanlah bisa teman-teman bisa mengecek apotek ada tenaga daerah, fotokopi ada tenaga daerah, kandang babi ada tenaga daerah, kandang ayam ada tenaga daerah, kandang sapi ada tenaga daerah, sekolah-sekolah yang tidak mencari kewenangan kami ada tenaga daerah. Apakah pantas gitu biarkan seperti itu? Sip. Karena kami punya kewenangan itu hanya bisa ada tenaga daerah, tenaga kontrak untuk guru-guru itu hanya dari TK, SD, SMP. Tapi kalau SMA, SMK, lagi sekolah tinggi, perguruan tinggi, kami tidak punya kewenangan. Nah kalau itu terjadi kan kita harus evaluasi dong. Kira-kira begitu. Jadi Bapak terkait dengan pro dan kontra yang ada ini kan sudah berhentikan sementara. Iya. Kira-kira untuk mengaktifkan kembali tenaga-tenaga kontrak, tentu dalam konteks ini kan ada tenaga kontrak daerah yang non produktif dan ada tenaga daerah yang produktif. Sepertinya sudah 1 minggu lebih Bapak. Kira-kira ke depan itu seperti apa keputusan itu? Kami sudah siapkan surat keputusan. Karena waktu mereka diangkat dan surat keputusan, kita juga sudah menyiapkan surat keputusan. Dan teman-teman media kan tahu lah. Coba lihat setiap surat keputusan, pasti nomenklatur atau substansi terakhir selalu ada. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali. Itu sudah aturan yang mengikat. Gitu. Nah dari kita kan harus mengkaji itu. Kalau memang kemudian terdapat kekeliruan, kenapa tidak? Apalagi SK itu kan bukan saya yang terbitkan, pendahulu yang terbitkan. Nah, sekarang kan kita perlu kaji, perlu evaluasi. Jadi kita sudah menyiapkan itu, kepegawaian sudah menyiapkan itu, bahkan sampai dengan peraturan bupati itu sudah disiapkan oleh bagian hukum, teman-teman di sekretariat daerah sudah menyiapkan semua. Jadi kapan? Ya kita ikuti, kita lihat. Tapi kan tadi saya katakan kata revisi, itu atau istilah adendum, amandemen, perubahan. Jadi kita tidak total harus stopkan semua. Itu kan dari aspek kemanusiaan juga melanggar. Jadi saya tidak berani melakukan itu. Tapi saya perlu mengevaluasi. Ada beberapa hal-hal tertentu, kebutuhan-kebutuhan tertentu yang kita harus kaji kembali, harus cermati. Gitu. Kira-kira ke depan itu ada berapa tenaga teko yang mau direkrut untuk bekerja di ini? Ya, kita lihat kebutuhan. Oke, siap. Karena kita juga ingin transparan. Ya. Dan tidak ada istilah draw. Gitu. Jangan karena mau saya, akhirnya saya harus paksakan, you harus butuhkan ini. Tidak dong. Siap. Saya harus melihat. Dan kepegawaian juga sudah menghimbau kepada teman-teman instansi terkait, kalau teman-teman membutuhkan apa, ya ajukan. Ajukan, lalu kita rekrut secara terbuka, ya lalu kita kirim tenaga mana yang mereka butuhkan. Demikian laporan EDS FTV Malaka, Nusa Tenggara Timur. Oke.